warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Seperti biasa sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Perwakilan untuk memimpin doa. Alfitur, silakan pimpin doanya. Oke. Apa yang menjadi harapan kalian bisa tercapai dan pada kegiatan hari ini kalian dipermudahan dalam menerima materi. Setelah doa, pakar pengen tanya bagaimana keadaan hari ini? Sehat? Sudah sarapan tadi? Sudah. Berangkat sekolah itu kalian harus dari rumah harus bahagia. Jangan dari rumah itu sedih, susah dan lain sebagainya. Kalau kamu sedih, susah, maka di dalam kelas, di sekolah akan sulit untuk belajar, akan sulit untuk menerima materi. Oke, pakar pengen tanya, ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Oke, pakar absen dulu ya. Pakar absen dulu. Yang pertama yaitu Abdus Solihin, Ahmad Abdi Saputra, Ahmad Hambali, Ahmad Irsyad, kemudian Ahmad Maulana, Ahmad Randi, Ahmad Rizal, Ahmad Rafiq, Akbar Muzaki. Nah, hadir kenapa Ahmad Muzaki? Tanpa keterangan. Ahmad Muzaki. Andi Nur Hidayat. Arum. Puji. Kelvin. Danu. Dwi. Bila. Faris. Koyan. Kemudian Muhammad juga. Ya, Muhammad Arif. Nova. Adi, Rafi. Rasid. Risa. Rudi. Hadir. Romla. Hadir. Sulfa. Oke, ada yang belum dipanggil? Ya. Oke, Zahrotus sama siapa? Hadir. Oke. Sudah banyak yang hadir, yang tadi juga ada yang tanpa keterangan, ya? Oke, ada yang tanpa keterangan, ada yang hadir. Oke. Sebelum pelajaran kita mulai, seperti biasa, ya, kita dulu. Apa biasanya? Oke, kita dulu. Tepuk P5. Project Pemuatan Topik Belajar Pancasila. Sekali lagi, biar kompak ya. Tepuk P5. Project
5 ya, yang seperti biasa sebelum pembelajaran dimulai kita melakukan apa Bu? Kemudian anak-anak semuanya, oke, sebelum pelajaran kita mulai, kemarin kita bahas norma. Oke, ada yang tahu apa itu norma? Selamat siang. Norma, oke, ayo coba. Norma adalah suatu aturan yang bersifat umum dalam hubungannya dengan sesama. Oke, kita dalam sehari-hari apa yang kita lakukan contohnya dalam sehari-hari? Biasanya kita melakukan apa? Menolong. Apalagi menghormati, termasuk norma kesopanan. Ya. Kemudian untuk hari ini, pembelajaran hari ini yaitu tentang yang akan kita bahas adalah nanti kita diskusikan besok malam kali ya Bu. Tadi saya sebut lupa ya. arti atau pengertian norma dan menyebutkan perbedaan atau macam-macam norma. Silakan. Oke, jadi ada pengertian norma itu apa sih nanti? Kemudian macam-macam norma itu apa? Oke, itu materi tujuan pada pagi hari ini. Kemudian ini sudah membentuk kelompok. Oke, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Oke, kelompok ini namanya kelompok awal. Tahu kelompok awal? Oke, kelompok kalian yang setiap hari kelompoknya contoh Mila dengan Solihin dan lain sebagainya yang sini adalah ini namanya kelompok awal. Oke. Kemudian habis ini Pak Kar ingin menayangkan materi kita pada pagi hari, yaitu dengan menggunakan PowerPoint. Nanti di materi ini ada pengertian norma, ada macam-macam norma dan lain-lain. Oke. Jadi nanti kalian perhatikan apa tampilannya. Setelah itu baru kita nanti sudah. Oke. Di sini pengertian dan macam-macam norma dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari ada yang akan melakukan setiap hari itu. Oke. Kita lanjut. Di sini pengertian. Norma merupakan suatu aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di masyarakat. Norma itu apa? Sifatnya mengikat. Harus dilakukan. Contoh di masyarakat, norma kesopanan. Apa sih contohnya? Kita dalam berbicara kepada orang tua harus sopan. Tuh. Oke? Itu pengertiannya. Kemudian ini contoh norma kesusilaan. Norma kesusilaan contohnya itu ya, melaksanakan ujian dengan jujur, karena norma kesusilaan itu adalah yang berhubungan dengan hati nurani kita. Oke? Jadi kalau kalian ujian itu harus dengan jujur, tidak boleh menyontek. Apabila kita menyontek, itu sudah melakukan pelanggaran norma kesusilaan. Apa sanksinya? Kita merasa bersalah. Jadi apabila kita melanggar kesusilaan, kita itu akan merasa bersalah. Oke. Kemudian contoh yang kedua. Ini norma kesopanan. Oke. Contoh norma kesopanan yang sering kalian lakukan setiap pagi di sekolah. Sebelum masuk ke kawasan sekolah, di situ ada bapak ibu guru yang menjemput kalian. Kemudian apa yang kamu lakukan? Bersalaman. Ya. Bertemu dengan bapak ibu guru, salaman dan mengucapkan salam.
negara kita ada berapa agama? Yang pertama Islam, Kristen, Hindu, kita harus saling menghargai antar umat beragama. Contoh norma agama adalah kita melaksanakan sholat waktu dan lain sebagainya. Apabila kita tidak melaksanakan akan mendapatkan dosa. Yang terakhir, contoh yang terakhir adalah norma hukum. Di norma hukum di situ contohnya digambar ada seseorang mengendarai sepeda, ya, tidak memenuhi akibatnya ditilang oleh selain itu apa? Norma hukum mencuri. Oke, itu. Apabila kita melanggar, kita akan Oke. Saya kira ini materi pada pagi hari ini mungkin ada yang ditanyakan? Ya. Ada yang bertanya? Ya. Oke. Oke, kalau itu saya tutup materinya. Kemudian di sini Pak mempunyai ya. Tadi sudah Pak terangkan pengertian rumah, macam-macam rumah, dan lain sebagainya. Tugasmu hari ini diskusikan sama teman-teman kalian. Pakar memberikan 5 permasalahan setiap kelompok. Setiap kelompok saya beri 5 permasalahan. Nanti bisa kamu diskusikan. Bisa kamu selesaikan. Oke. Ini kelompok sini, oke? Kemudian kelompok sini. Oke. Kemudian di kelompok sini. Ini belum? Oke. Kelompok sini. Sudah? Oke. Pahami dulu ya. Pahami dulu tugasnya, perintahnya dipahami. Perhatikan dulu. Coba di sini instruksinya Pak Kar, perhatikan dulu. Oke. Di sini ada 5 permasalahan. Kamu diskusikan. Siapa yang jawab nomor 1? Siapa yang jawab nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5? Diskusikan dulu sama temannya. Oh, Mila nomor 1. Misalkan, Julpan nomor 2. Diskusikan dulu ya. Setelah diskusikan, baru kamu selesaikan. Yang bagian nomor 1, saya bagian nomor 1. Selesaikan nomor 1 dulu. Oke? Berarti ini dikerjakan secara mandiri dulu. Nanti kita diskusikan. Oke? Saya kasih waktu 5 menit untuk menjawab 1 nomor hasil diskusi dari kelompokmu. Oke, ya diskusi nanti. Yang nomor 1 siapa, yang nomor 2 siapa? Oke. Yang ini diskusikan dulu ya. Yang nomor 1 siapa? Oke ya, kerjakan dulu. Untuk kelompok ini gimana? Ada
Oke, bagaimana ya? Bagaimana bangun itu nomor 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa, permasalahannya dibaca. Permasalahannya saya apa? Oke. Nah, contoh. Satu saja contoh. Norma norma hukum. Nah, contohnya apa tadi? Apabila mengendarai sepeda motor harus memiliki SIM. Ya. Kemudian norma kesopanan contohnya apa tadi yang diterangkan tadi? Setiap pagi bertemu dengan siapa yang suruh bersalaman. Selain bersalaman, mengucapkan salam, betul, dan lain sebagainya. Itu kalau di sekolah. Kalau di keluarga lingkungan orang tua. Oke ya? Oke, silakan. Kelompok yang lain bagaimana? Baik, silakan dibacakan sebelum waktunya. Mungkin tadi sudah saya kasih waktu. Oke. Sudah mulai. Ada kesulitan? Ada. Oke, yang mana? Yang mana silakan. Waktunya tiga menit. Waktunya selesai.
Sudah selesai, berarti coba yang kelompok sini sudah? Yang sini? Ayo kelompoknya sudah habis yang sini? Sudah? Yang sini? Yang sini? Yang sini sudah. Oke, sudah bagus. Yang kelompoknya yang sebelah sini sudah. Sudah semua? Oke. Perhatikan. Pak Kar pengen tanya, tadi yang jawab nomor 1 siapa? Satu. Yang sebelah sini? Kelompok sini? Oke. Yang kelompok sini? Kelompok sini? 1. Oke. Kemudian yang jawab nomor 2. Yang kelompok sini? Oke. Nomor 2. Nomor 2. Yang nomor 2 siapa? 2. Oke, nomor 2. Oke. Yang jawab nomor 3. 3. Yang sebelah sini 3. Siapa yang jawab nomor 3? Yang jawab nomor 3 tadi siapa di sini? Yang sini. 4 sudah. Perhatikan perintahnya makan. Perintahnya makan habis ini. Ini sudah selesai? Sudah. Yang kelompok ini? Sudah. Yang sini? Sudah. Yang sini? Sudah. Oke. Sekarang instruksinya Pak Kar, kamu perhatikan. Yang nomor 1, yang jawab nomor 1 semuanya pindah ke sini. Oke? Oke, silakan. Yang nomor 2 pindah ke sini. Oke. Yang nomor 2. Tasnya tidak usah dibawa. Hanya jawaban tadi. Yang jawaban nomor 1 bawa. Yang nomor 3 di sini. Oke. Nomor 4 di sini. 5 di sini. Oke. Perhatikan instruksinya pakai yang kedua. Ini namanya kalian ini sudah jadi kelompok ahli. Yang tadi adalah kelompok awal. Yang sini kelompok ahli. Nomor bagaimana kalau kelompok ahli? Ahli nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di kelompok ini masing-masing membawa jawabannya sendiri. Membawa jawabannya sendiri, yaitu jawaban nomor 1. Yang di sini membawa jawabannya sendiri, menjawab jawaban nomor 2. Yang di sini juga sama. Semuanya ini menjawab nomor 3, 4, 5. Oke. Contoh saya ambil contoh yang nomor 5, kelompok yang nomor 5. Arum, Alvito, Budi. Nomor 5 ini jawabannya saya kira tidak sama. Jawabannya Arum seperti ini. Jawabannya Budi kayak ini. Jawabannya Alvito seperti ini. Jelas ya? Kelompok yang lain? Oke. Tugasmu hari ini dari kan ada 5 jawaban yang berbeda. Oke. Diskusikan sama teman-temanmu. Diskusikan sama kelompokmu. Pilih jawaban yang tepat, pilih jawaban yang paling baik yang nomor 5. Pilih jawaban 1. Nanti saya tanya atau temanmu tanya, kenapa kamu pilih itu jawabannya?
persiapkan alasannya apa. Jelas? Yang nomor 4, jelas. Diskusikan dulu jawabannya bersama. Jawaban nomor 4 ini jawabannya. Mereka penjelasan norma hukum mana? Penjelasan norma hukum karena norma hukum paling ditakuti oleh banyak orang. Iya enggak? Jawaban yang lain nih. Ya, Jadi diskusikan. Diskusikan dulu. Oke? Diskusikan. Ya. berarti ini hak ditentukan yang paling tidak ya. Terus kalau presentasi. Oke, silakan berdiskusi. Saya kasih waktu 10 menit untuk menentukan jawaban yang paling benar. Ya. Kira-kira yang mana? Oke, diskusikan dulu. Dari kelima tadi, jawaban saya seperti ini. Oh, ini jawaban saya. Kira-kira mana yang paling tepat? Oh, ini yang paling tepat. Kenapa? Kamu harus tahu alasannya ya. Sampai ini Mas. Kamu tahu alasannya kenapa kamu memilih jawaban si A yang paling benar? Alasannya seperti ini. Oke? oke, sama. Oke. Karena ada siapa marah jaga karena melanggar peraturan. Kita melanggar peraturan. Kenapa? Ini jawabannya. Coba dibaca deh. Nah, oke, ya. Ya. Sekarang dulu ya. Paling tegas kan? Coba baca kami baca. Itu kurang tepat. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, tanya. Jawab. Oke, masih ada waktu untuk diskusi, untuk menentukan jawaban yang paling benar. Oke, ya, diskusi dulu. Kamu pilih itu, alasanmu apa nanti? Contoh, di sini ada, menurut kalian, apa sanksi jika kita melakukan kesalahan? Ada yang jawab. Kenapa itu bukan kesalahan? Karena kalau kita berbohong itu Pak, berlawanan dengan hati. Sebenarnya saya ini ingin jujur. Oh ya, itu alasannya nanti. Itu nanti alasannya ya.
Nanti temannya yang menanggapi ya. Bagaimana? Nah, yang sini sudah menemukan jawaban yang paling benar. Oke. Yang sini sudah. Oke. Sini belum. Oke. Yang sini belum. Sudah ada jawaban yang paling benar. Lalu oke. Yang sini bagaimana? Sudah menemukan jawaban yang benar? Oke. Yang belum masih ada waktu. Untuk norma tertentu di antara lain. Sudah diberi jawaban yang paling benar. Yang ini sama. Ya. Ini sudah. Yang kelompok sini sudah. Di antara beberapa norma, manakah norma yang paling tegas jelaskan? Di antara norma lain, norma terbatas adalah norma hukum karena norma hukum paling ditaati oleh banyak orang. Kita bicara Sudah semua. Oke, perhatikan. Semuanya sudah. Kelompok 1 sudah, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 sudah menentukan jawaban yang paling benar. Habis ini perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil jawaban yang paling benar tadi menurut kami. Diskusikan kira-kira di kelompok 1 ini siapa yang nanti presentasi. Dalam arti membacakan hasil jawabannya tadi. Yang kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa, kelompok 4 siapa, kelompok 5 siapa. Oke. Kira-kira kelompok mana yang lebih dulu untuk presentasi? Ya. Kelompok mana? Dulu. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Perhatikan. Oke. Jika kita melanggar norma kesusilaan, itu hasil dari jawaban berfungsi. Apa kira-kira jawabannya? Akan timbul perasaan bersalah. Coba ada yang bisa menanggapi? Jika kalian itu melanggar norma kesusilaan, menurut Hambali akan merasa timbul perasaan bersalah. Coba ada yang bisa menanggapi? Oke, dari kelompok berapa? 4. Oke, silakan. Dikucilkan masyarakat. Dikucilkan masyarakat. Oke, selain itu ya, dikucilkan masyarakat. Betul. Yang lain coba, selain mempunyai perasaan bersalah tadi, kira-kira kalau kita melanggar norma kesusilaan, tadi sudah bagus, dikucilkan masyarakat. Yang lain? Ya?
Yang lain ada? Harga diri turun, Pak. Ya, dari kelompok 5. Gimana? Harga diri turun. Maksudnya bukan harganya dari 10.000 turun 7.000 tidak. Harga dirinya oke. Akan dijauhi teman. Betul. Yang lain saya akan dijauhi teman, merasa dikucilkan. Harga dirinya turun, oke. Timbul perasaan penyesalan bersama Agus dan Bapak. Ada lagi? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Sekarang setelah kelompok 3, kira-kira kelompok mana yang ingin presentasi lebih dulu? Oke, kelompok 2. Oke, silakan. Oke, setelah mempunyai presentasi, ya, kita lihat. Oke, silakan. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Oke. Sebutkan 4 macam norma beserta contohnya dalam bidang masing-masing. 1. Norma kesusilaan, contohnya mengerjakan ujian dengan jujur. 2. Norma kesopanan, contohnya bersalaman kepada bapak guru setiap pagi hari. 3. Norma agama, contohnya salat tepat waktu. 4. Norma hukum, contohnya jika membawa sepeda tidak membawa SIM maka akan ditilang oleh polisi. Oke. Jadi sudah jelas sesuai dengan bidangnya ya. Norma ada 4. Yang pertama norma kesusilaan tadi. Contohnya apa? Mengerjakan ujian dengan jujur. Kemudian yang kedua norma kesopanan. Contohnya apabila kita bertemu dengan Bapak Ibu guru setiap hari yang seperti biasa kita lakukan setiap hari berangkat dari sekolah, Bapak Ibu guru menjemput di depan sekolah ya, di berbagai sekolah kita salam. Kemudian yang ketiga tadi apa? Sholat. Oke. Yang kelima, yang keempat. Norma hukum, contohnya jika membawa sepeda tidak membawa SIM maka akan ditilang oleh polisi. Oke. Jadi kalau kita itu berkendara harus mempunyai SIM. Kira-kira contohnya apa itu saja? Coba siapa yang tahu? Oke. Itu contoh norma apa? Oke, contoh mencuri di penjara. Yang lain? Dari keempat tadi temenmu kelompok 2 sudah menyebutkan masing-masing contohnya 1. Coba mungkin ada yang lain yang bisa. Oke, tidak ada? Saya Oke, kelompok 4. dari norma kesusilaan, Norma kesusilaan ya. Bullying. Itu yang setiap hari kita war-warkan dan setiap hari kita ingatkan kalian ya. Bullying, jangan sampai bullying itu terjadi di sekolah kita. Bullying itu tidak harus dengan kekerasan seperti ini, tidak ya. Bullying itu ada dengan fisik, ada dengan verbal ya. Verbal itu apa contohnya? Apa kira-kira bullying dengan verbal? Nah, apa? Menghina, mengolok-olok. Oke, itu tidak boleh. Kemudian ada lagi Pak, bullying itu dengan cara fisik, verbal, cyber. ZGBIR apa? Dengan medsos. Betul. Kita mengundang harus hati-hati ya dengan medsos. Oke. Terima kasih untuk kelompok 2, tepuk tangan kelompok 2. Oke. Kelompok 3 sudah, kelompok 2 sudah.
Kelompok berapa? 5. Ada yang 5, ada. Oke. Ini dulu karena itu suara ya. Oke, ayo. Siapa yang mewakili harus dulu. Oke. Kelompok Ali 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memilih jawaban ini karena lebih masuk akal untuk norma terkesih antara lain. Oke, itu langsung dikasih alasan ya. Jadi kasusnya kelompok 5 ya. Gimana tadi kasusnya? Di antara beberapa norma manakah Nah, norma manakah yang paling tegas di antara 4 norma tadi? Itu permasalahannya. Kasusnya ya. Dijawab oleh kelompok 5. Mungkin dari beberapa jawaban kelompok 5 memutuskan hasil diskusinya itu norma hukum, karena norma hukum adalah norma yang ditakuti banyak orang. Oke. Nah, siapa yang mau berurusan dengan polisi? Tidak ada kan? Siapa yang mau di penjara? Makanya kita harus bersikap berperilaku yang baik, jangan berperilaku yang aneh. Mungkin ada yang hadapi alasannya sudah pas tadi. Gimana? Oke, saya kira cukup karena sudah dikasih tahu kenapa kelompok 5 memilih ini, alasannya juga sudah dikasih tahu. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, terima kasih ya. Oke, tinggal 2 kelompok. Oke, kelompok 1 silakan, kelompok 1. Oke. Oke, kelompok 1 ya. Oke, lanjut. Oke. Oke, itu yang kelompok 1. Oke, di sini sudah jelas norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum akan selaras apabila pelaksanaannya dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Sila keberapa? Sila ke-1. Oke. Jadi semua norma itu pelaksanaan dilandasi dengan. Oke, mungkin ada yang menanggapi? Ya? Yang menanggapi kelompok 1? Ada gitu? Oke. Tidak ada? Oke. Saya kira cukup, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian kelompok terakhir ya. Kelompok terakhir kelompok berapa? 4. Oke, silakan Nova. Yang keras biar dengar. Waalaikumsalam. Hasil diskusi. Oke. Lanjut. Coba ini. Hah? Ayo. Selalu menghormati guru. Kasus anu apa? Yang nomor berapa? Nomor 4. Iya, Pak. Contoh perilaku norma. Di sini
Sebutkan contoh perilaku norma kesopanan yang ada di sekolah. Apa? Selalu bersalaman tadi. Oke? Yang tadi saya di tayangan tadi. Oke? Selain dari sini, kira-kira apa saja? Mungkin ada yang bisa. Contoh norma kesopanan yang ada di sekolah selain bersalaman. Coba ada yang bisa? Tangan. Dari kelompok 1 mengucapkan salam kepada Bapak Ibu guru. Yang lain? Kelompok 2 menghormati Bapak Ibu guru. Ada yang lain? Coba. Oke, kelompok 4. Izin saat meninggalkan kelas. Maksudnya begini. Kita pelajaran, misalkan mau ke kamar izin, jangan langsung keluar, langsung masuk, itu tidak baik ya. Izin Pak, Bu, izin mau ke kamar mandi, nanti masuk ucapkan salam. Oke, mungkin yang lain sudah ada lagi. Coba contoh tentang kesopanan. Sudah ada? Ayo. Ayo, oke. Nomor 3. Mendengarkan Bapak Ibu guru saat berbicara. Mendengarkan Bapak Ibu guru saat berbicara. Bisa diringkas, tidak boleh memotong pembicaraan Bapak Ibu guru. Oke. Ada lagi? Mungkin kelompok 4. Berpakaian sopan. Berpakaian sopan. Bagus. Bajunya dimasukkan. Oke ya. Oke. Terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan. Sudah. Mungkin mulai tadi saya perhatikan sudah disuruh diskusi, disuruh kerjakan kelompok awal, kelompok akhir. Oke. Sekarang ini masih di kelompok apa? Di masing-masing kelompok ini sudah pegangan? Sudah. Nomor 1 sudah. Nomor 2 sudah. Oke, sekarang kalian kembali ke kelompok awal. Oke, ayo. Kembali ke kelompok awal. Sudah di kelompok awal. Oke, ini kelompokmu yang pertama. Oke, hai. Supaya kalian tidak tegang, kita akan tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, sampai tepuk 5. Oke, pakai dulu. Biar kami ingat nanti kelompok tepuk 1, tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Siap semua? Siap. Pikir ya, biar kalian tidak tegang. Tangan biar tidak tegang, mata juga biar tidak ngantuk. Oke, perhatikan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tangan sampai selesai. Oke, di kelompok awal kita kembali. Di kelompok awal ini masing-masing sudah membawa jawaban dari kelompok ahli. Oke, nomor 5 sudah, nomor 4 sudah, nomor 3 sudah, 2 sudah, 1 sudah. Tugasmu di kelompok awal yang kedua adalah menulis jawaban LKPD tadi yang benar. Contoh seperti ini. Yang nomor 1 dulu tanya.
Bagaimana tadi yang nomor 1? Hasil diskusi saya di nomor 1 tadi jawabannya ini. Karena ini kamu tulis langsung. Di kertasnya putih yang Pak kasih tadi. Kertas putih yang kosong tadi. Oke? Kertas putih yang kosong tadi itu untuk menulis jawaban yang sudah didiskusikan atau jawaban yang paling benar. Oke? Siap? Oke, saya kasih waktu 10. Oke. Yang nomor 1 sampaikan dulu ke teman-temannya. Ini loh jawaban saya yang nomor 1. Yang nomor 2 sampaikan ke teman-temannya. Ini jawaban saya hasil diskusi yang nomor 5. Oke, jadi mulai yang nomor 1 dulu disampaikan. Siapa yang nomor 1? Oke, sampaikan ke teman-temannya. Hasilnya bagaimana? Seperti ini ditulis. Oke, sama di kelompok sini. Yang nomor 1 tadi. Yang nomor 1 tadi hasil diskusi saya. Bilang yang ini juga sampai pernah. Kan dia doang, karena ya. Ada lagi? Mungkin yang kurang? Sudah semua? Oke. Ditulis ya. Kalau sudah selesai, dikumpulkan. Berarti tugas hari ini selesai. Ini hasil diskusi saya. Ini hasil diskusi saya.
yang sudah dipresentasikan bawa ke kelompok awal ditulis langsung. Oke, sudah? 3. Oke. Jangan nulis di itu disampaikan biar semuanya Oke, waktunya kurang 3 menit untuk menyelesaikan. Setelah itu dikumpulkan, nanti pakar akan dinilai. Oke, sudah? Kalau sudah selesai dikumpulkan masing-masing kelompok bawa sini. Ayo bawa sini. Oke ya, di bawah sini. Di bawah depan. Oke. 1, 2, ya 3. Ayo. Oke. Sudah 2 kelompok yang selesai. Oke, bawa sini. Sudah? Sudah? Oke, sudah selesai. Yang mana lagi sudah punya kelompok yang sudah selesai? Sudah? Sudah? Oke. Yang di satu kelompok. Oke. Oke, perhatikan. Di sini sudah, jadi ini adalah sudah jawaban yang paling benar. Hasil di oke. Oke, terima kasih. Sekarang pembelajaran mulai tadi sampai akhir. Coba apa contoh norma kesusilaan? Apa tadi? Melaksanakan ujian Melaksanakan itu. Oke. Sekarang coba satu pertanyaan lagi. Kira-kira yang sudah kamu lakukan di rumah dalam kehidupan sehari-hari itu norma apa saja? Norma kesopanan, norma agama. Oke, coba solehin. Apa pertanyaan tadi? Ya, itu yang kamu lakukan setiap hari. Oke. Perhatikan.
ada post-test. Post-test itu apa? Kesimpulan mulai dari kegiatan awal tadi sampai akhir itu kira-kira kamu itu sudah paham atau tidak? Oke, kamu diskusikan, kamu jawab ini. Oke? Ya. Ini podcast, jadi coba kamu ingat atau tidak apa yang Kakak sampaikan tadi mulai awal sampai akhir. Oke, diskusikan dengan teman-temanmu. Jawab podcast itu selesai dikumpulkan. Oke, diskusikan dulu dengan teman-temanmu. Kira-kira tadi, tadi dikatakan ini, kamu tinggal jawab. Dijawab. Bagaimana? Sudah? Oke. Kita diskusi. Oke. Sudah. Jangan temennya yang diskusi seperti orang lain ya. Ya, diskusi semua. Gimana? Oke. Selesai kelompok 1? 2? 3? Oke. Silakan ditemukan kelompok 1. Kelompok 2? 3? Oke. 4? 5? Ini kelompok 3 dan kelompok 5. Oke. Sudah? Kelompok 2? Oke. Ini. Oke, sudah. Kelompok 4? Kelompok 1 sudah. Oke. Kelompok yang belum kelompok berapa ini? Kelompok 4. Oke. 1, 2, 3, 5 sudah. Sudah? Apa? Ya. Sudah? Oke, terima kasih. Untuk postas sudah, ternyata dari postas jawabanmu sudah baik. Jadi intinya pelajaran yang tadi diterangkan, kamu diskusikan setelah pada hasil postas semua sudah bagus. Oke, kemudian jadi pelajaran kita tadi tentang Pakar tanya sekarang, apa manfaatnya setelah kita belajar norma tadi di rumah? Manfaatnya apa? Kita apa? Contoh. Manfaat di rumah setelah kita mempelajari norma tadi. Bisa melaksanakan
bisa melaksanakan rumah agama, rumah supanar di rumah. Oke, yang lain coba manfaat dari mempelajari norma tadi. Apa kira-kira? Oke, jadi nomor 5. Bisa menjadi pribadi yang baik. Bisa menjadi pribadi yang baik. Jadi intinya setelah kita mempelajari norma, kita bisa menjadi pribadi yang bagus. Oke, terima kasih. Ya, insya pertemuan hari ini saya kira cukup sekian. Kita berjumpa lagi yaitu di minggu depan. Sebelum Pak Kar tutup seperti biasa, kita tutup dulu dengan berdoa. Ayo. Oke ya. Kemudian materi yang ke depan, materi berikutnya minggu depan ya. Minggu depan materinya adalah yaitu keberagaman suku. Oke. Jadi ini pelajaran tentang rumah sudah selesai. Materi yang berikutnya adalah keberagaman suku. Oke. Sekarang tadi siapa yang mimpin doa tadi? Sekarang akan minta yang berdua Arum. Oke, untuk mimpin doa. Oke. Ayo. Sudah selesai.